Satu hari kelewat tanpa membaca, guys. Kita akan membaca lagi dan terus membaca. Chen Hao, jika mereka berkubang dalam medan yang mematikan, maka semua pasukan akan secara spontan berperang. Inilah mengapa dikatakan jerumuskan mereka di medan yang mematikan, maka kemudian mereka akan hidup. Master Sung, di masa lalu mereka yang disebut-sebut sebagai militeris yang cakap membuat musuh kehilangan kontak antara garis depan dengan yang belakang, kehilangan kepercayaan antara kelompok besar dan kecil, kehilangan kepedulian bersama terhadap kesejahteraan kelas sosial yang berbeda di antara mereka, kehilangan akomodasi timbal balik antara pemerintahan dan yang diperintah, kehilangan pengikut di antara para prajurit, kehilangan koherensi di dalam pasukan. Mereka beraksi saat menguntungkan, berhenti saat tidak menguntungkan. Li Kuan, pemimpin yang cakap mengatur perubahan untuk membingungkan musuh, menyerang mereka di sana sini, meneror dan mengancam mereka sedemikian rupa sampai mereka tidak punya waktu untuk merancang rencana. Master Sung, boleh jadi timbul pertanyaan, manakala musuh yang besar serta terorganisir dengan baik akan datang kepadamu, bagaimana cara menghadapinya? Jawabannya adalah terlebih dahulu kau renggut apa yang penting bagi mereka, barulah mereka akan mendengarkanmu. Wangsi. Pertama, menepati posisi yang menguntungkan, memotong rute pasokan mereka dengan pasukan penyergap khusus. Kemudian mereka akan melakukan apa yang kau rencanakan. Chen Hao, apa yang penting bagi mereka bukan cuma berarti keuntungan yang mereka andalkan, melainkan juga apapun yang diperhatikan musuh layak untuk direnggut. Master Sung, kondisi yang merupakan faktor esensial sebuah kekuatan militer tergantung pada kecepatan, memanfaatkan kegagalan pihak lain untuk menyerbu, melewati rute yang tidak disangka-sangka, menyerang di tempat yang tidak mereka waspadai sebelumnya. Chen Hao, artinya mengambil keuntungan dari ketidaksiapan, kurangnya pandangan ke depan, atau kurangnya kehati-hatian dari pihak musuh perlu untuk menindaklanjutkan secara cepat, dan mustahil berhasil kalau kau ragu-ragu. Master Sung, secara umum pola invasi adalah makin penjajah lebih intens, makin jauh mereka memasuki wilayah yang dijajah, sampai pada titik di mana pemerintah lokal mustahil mengatasinya. Dumu, pola serangan invasi adalah jika mereka masuk jauh ke dalam wilayah musuh. Pasukan memiliki tekad untuk bertarung sampai mati. Mereka berpikir tunggal sehingga penguasa lokal tidak dapat mengalahkan mereka. Master Sung, caplok persediaan dari ladang-ladang yang subur, maka pasukan bakal punya cukup persediaan. Jaga kesehatanmu dan hindari stres. Konsolidasikan energimu dan bangun kekuatanmu. Arahkan pasukanmu dan cermatilah strategi sehingga jadi tak terduga. Wangsi, konsolidasikan energimu yang paling tinggi. Simpan kekuatan ekstramu, sembunyikan bentukmu, dan rahasiakan rencanamu supaya tidak terduga oleh musuh. Tunggulah celah yang rentan untuk maju. Master Sung, jerumuskan mereka di tempat di mana mereka tidak bisa keluar, dan mereka akan mati sebelum sempat melarikan diri. Jika mereka binasa di sana, apa yang tidak mampu mereka lakukan? Prajurit mengerahkan kekuatan penuh ketika para prajurit berada dalam bahaya besar.
maka mereka tidak lagi punya rasa takut. Ketika tidak ada tempat untuk pergi, mereka teguh. Ketika mereka kadung terjerumus, mereka berpegang teguh pada itu. Jika mereka tidak punya pilihan, mereka akan bertempur. Chen Hao, ketika orang putus asa, mereka akan bertempur sampai mati. Master Sung, dengan demikian para prajurit waspada tanpa dilatih, rela membela tanah air tanpa terpaksa, berani tanpa dorongan, dapat dipercaya tanpa perintah. Dumu berarti ketika para pejuang terancam bahaya, semua orang baik, tinggi, dan rendah memiliki tujuan yang sama, sehingga mereka secara spontan waspada tanpa diperintah, secara spontan bersimpati tanpa diwajibkan, dan secara spontan dapat dipercaya tanpa perjanjian atau perintah. Master Sung, elak segenap petanda malang untuk menghilangkan keraguan. Dengan begitu pasukan tidak akan meninggalkanmu. Jika pasukanmu tidak memiliki harta benda tambahan, itu bukan karena mereka tidak menyukai barang-barang material. Jika mereka tidak memiliki kehidupan lagi, bukan berarti mereka tidak ingin berumur panjang. Pada saat perintah untuk bertempur tidak lagi berkumandang, para prajurit akan menitiskan air mata. Sao-sao, mereka meninggalkan harta benda mereka dan pergi menyongsong kematian mereka karena mereka tidak punya pilihan. Mereka menangis karena mereka semua berniat untuk menyambut kematian. Dumu, jika mereka memiliki harta yang berharga, pasukan bisa saja terkait pada hartanya dan tidak semangat untuk berperang sampai mati. Justru dengan begitu mereka terancam mati. Wangsi, mereka menangis karena mereka begitu terguncang. Master Sung, operasi militer yang terampil harus seperti ular gesit yang membalas dengan ekornya. Ketika ada yang menyerang kepalanya, membalas dengan kepalanya. Ketika ada yang menyerang ekornya, dan membalas dengan kepala sekaligus ekor ketika ada yang menyerang bagian badannya. Zhang Yu ini mengilustrasikan metode garis pertempuran, merespon dengan cepat ketika dipukul. Suatu pedoman dari 8 formasi pertempuran klasik menyebut, jadikan bagian belakangmu sebagai bagian depan. Buat bagian depan menjadi bagian belakang dengan 4 kepala dan 8 ekor. Posisikan kepala di mana saja. Dan ketika musuh menerjang di tengah, kepala sekaligus ekor akan datang menyelamatkan. Master Sung, boleh jadi muncul pertanyaan, apa ada kekuatan militer yang tercipta segesit ular? Jawabannya adalah mungkin, bahwa orang-orang yang tidak senang satu sama lain jika berada dalam perahu yang sama akan saling membantu dalam menghadapi kesulitan. Mei Yao Chen artinya sesuatu situasi yang membuat ini terjadi. Master Sung, kuda yang ditambat dan roda yang terkubur tidak dapat diandalkan. Dumu, menambatkan kuda untuk membuat garis pertempuran yang ajeg. Roda terkubur dalam untuk membuat kereta-kereta tak berjarak. Meski begitu, yang begitu tidak cukup aman dan bisa dikendalikan. Hal ini diperlukan untuk memungkinkan adaptasi terhadap perubahan, menempatkan pasukan dalam situasi yang mematikan, sehingga mereka akan bertempur secara spontan, saling bergotong royong. Inilah jalan menuju kemenangan pasti. Master Sung, meratakan keberanian dan membuat seragam berarti Tao organisasi. Sukses menangani baik yang keras maupun yang lunak tergantung pada medan. Chen Hao, jika perintah tegas lagi jelas, berani tidak bisa maju sendiri dan penakut tidak bisa mundur sendiri, maka pasukan tak ubahnya orang tunggal. Zhang Yu, jika engkau mendapatkan keuntungan dari medan, kau dapat mengatasi musuh sekaligus pasukanmu penakut serta lemah. Lantas bagaimana kalau pasukanmu keras dan kuat?
yang memungkinkan kuat dan lemah berguna tergantung pada bentuk medan. Master Sung, mereka yang ahli dalam operasi militer mencapai kerjasama dan kelompok sehingga bisa mengarahkan kelompok seperti mengarahkan satu individu pada satu pilihan. Dumu, orang yang tidak memiliki pilihan lain, artinya perumpamaan ada kemudahan yang dapat mereka gunakan agar diarahkan. Master Sung, tindak tanduk sang jenderal patutnya tenang dan rahasia, adil dan teratur. Mei Yao Chen, jika kau tidak banyak sesumbar dan tidak mencolok, pihak lain tidak akan mengenalimu. Jika kau cermat dan teratur, orang lain tidak akan dapat mengusikmu. Zhang Yu, rencana disusun tenang dan sangat tersembunyi, maka tidak ada yang bisa mengetahuinya. Pemerintahan yang adil dan teratur, maka tidak ada yang berani menganggapnya remeh. Master Sung, yang cakap bisa membuat para prajurit tidak sadar diarahkan, membuat mereka terperdaya. Li Kuan, karena rencananya masih belum matang, dia tidak ingin para prajurit mengetahuinya. Karena itu pantas untuk menikmati pencapaian akhir bersama mereka tetapi tidak merencanakan strategi awal bersama mereka. Dumu dan Zhang Yu, supaya para prajurit tidak tahu apa-apa selain mengikuti perintah, tidak menyadari hal lain. Master Sung, dia mengubah tindakannya dan merevisi rencananya sehingga orang lain tidak akan mengenalinya. Dia mengubah tempat menetapnya dan melewati jalan memutar sehingga orang tidak bisa mengantisipasinya. Zhang Yu, ketika pihak lain tidak pernah mengerti apa niatmu, maka kau menang. Manusia agung Gunung Putih berkata, alasan muslihat dihargai dalam operasi militer bukan hanya untuk menipu musuh, tetapi juga untuk menipu pasukannya sendiri, untuk membuat mereka mengikuti arahan tanpa sadar. Master Sung, ketika seorang pemimpin menetapkan tujuan dengan pasukan, dia seperti orang naik ke tempat tinggi dan kemudian mengenyahkan tangannya. Ketika seorang pemimpin memasuki wilayah musuh bersama pasukan, dia mengeluarkan potensi mereka. Dia menyuruh mereka membakar perahu dan menghancurkan perangkap memasak, mengiring mereka seperti domba. Tidak ada yang tahu kemana mereka hendak pergi. Sao, dia menyatukan pikiran mereka. Li Kuan, pasukan yang kembali adalah pasukan yang telah membakar perahu dan jembatan untuk memperteguh tekad mereka. Karena para prajurit tidak tahu rencana pemimpin, mereka juga tidak berpikir untuk menoleh ke belakang. Jadi mereka tak ubahnya domba yang digembala. Master Sung, untuk menghimpun pasukan dan menempatkan mereka dalam situasi berbahaya adalah urusan para jenderal. Adaptasi terhadap medan-medan yang berbeda, keuntungan dari kontraksi dan ekspansi, pola perasaan beserta kondisi manusia, ini semua harus dicermati betul. Dumu, ketika pemimpin berbicara tentang keuntungan dan kerugian dari kontraksi dan ekspansi, yang dimaksudkan adalah bahwa pola-pola biasa dari perasaan manusia semua berubah menurut berbagai jenis medan. Master Sung, umumnya cara pasukan menyerbu adalah ketika bersatu, ketika merangsek masuk jauh ke dalam wilayah musuh, tetapi cenderung terpecah-pecah saat berada di pinggir. Ketika kau meninggalkan negaramu dan melintas perbatasan dalam operasi militer, itu artinya medan terisolasi. Ketika ia dapat diakses dari segala arah, itu berarti medan perlintasan. Ketika merangsek ke dalam dan jauh, itu artinya medan berat. Ketika merangsek tidak begitu jauh, itu adalah medan yang ringan. Ketika barisan belakang sudah tidak dapat lewat dan kau berada di rute yang sempit, itu artinya medan yang terkepung. Ketika tidak ada titik keluar, itu artinya medan yang mematikan.
Pada titik perpecahan, aku milih menyatukan pikiran pasukan. Di medan yang ringan, aku ingin mereka tetap terhubung. Di titik perlintasan, aku akan meminta mereka bertindak dengan cepat. Di titik persimpangan, aku akan berhati-hati dan bertahan. Di medan yang saling terhubung, aku akan membuat aliansi yang kuat. Di medan yang berat, aku akan memastikan pasokan terus mengalir. Di medan yang buruk, aku akan mendorong pasukan terus maju. Pada medan yang terkepung, aku akan menutup celah. Lalu di medan yang mematikan, akan kutunjukkan kepada mereka bahwa tidak ada yang selamat. Jadi psikologi prajurit adalah melawan ketika terkepung, melawan ketika tidak bisa menghindar, dan patuh sepenuhnya. Dumu, jika belum terkepung, para prajurit tidak punya tekad untuk melawan musuh serta mempertahankan kemenangan. Ketika mereka putus asa, mereka bersatu memasang pertahanan. Mengsi, ketika mereka jatuh ke dalam kesulitan, mereka patuh sepenuhnya. Master Sung, mereka yang tidak mengetahui rencana musuh tidak dapat menyiapkan aliansi. Mereka yang tidak mengenali medan tidak dapat menggerakkan kekuatan pasukan. Mereka yang tidak menggunakan pemandu setempat mustahil memanfaatkan wilayah. Militer dari suatu pemerintahan yang efektif harus mengetahui semua ini. Ketika militer dari suatu pemerintahan yang efektif menyerang sebuah negara besar, rakyat tidak akan tercerai-berai. Ketika kekuatannya mengalahkan lawan, aliansi tidak bisa bersatu. Wangsi, jika kau mampu mengetahui rencana musuh, memanfaatkan medan, mengarahkan musuh sehingga mereka tidak berdaya, maka negara besar pun tidak dapat mengumpul cukup banyak orang untuk menghentikanmu. Zhang Yu, jika kau mengandalkan kekuatan, sumber daya, serta jumlah pasukan untuk buru-buru menyerbu negara besar, rakyatmu sendiri akan membenci penderitaan untuk disebabkan oleh keputusanmu dan tidak akan bersatu di belakangmu. Jika kau menimbulkan ancaman militer luar biasa terhadap negara-negara saingan, para prajurit mereka akan takut kepadamu dan tidak berani membentuk aliansi. Master Sung, jika kau tidak bersaing untuk aliansi dimanapun, jangan menumbuhkan otoritas dimanapun, tetapi hanya melulu memperluas pengaruh personalmu. Mengancam musuh yang demikian justru membuat rakyat dan negaramu rentan. Zhang Yu, jika kau tidak bersaing untuk menciptakan sekutu, maka kau akan terisolasi tanpa sedikit pun bantuan. Jika kau tidak mengembangkan otoritasmu, maka orang-orang akan pergi dan negara akan melemah. Jika kau menyerang dengan bermodal amarah, mengancam negara tetangga dengan kekerasan, maka pada akhirnya kau malah membawa kehancuran pada dirimu sendiri. Penafsiran lain adalah apabila negara musuh tidak dapat menyatukan rakyat serta menghimpun pasukan, maka aliansinya tidak dapat bersatu. Jadi kau harus memutuskan. Kau harus memutuskan hubungan dan membuat otoritasnya sehingga dapat memperluas keinginanmu dan membuat musuh kagum. Dengan demikian benteng mereka dapat diambil alih dan negara mereka digulingkan. Master Sung, berikan hadiah yang tidak ada dalam ketentuan. Berikan arahan yang tidak ada dalam aturan. Mei Yao Chen, pertimbangkan manfaat untuk memberi hadiah tanpa ketentuan yang ditetapkan sebelumnya. Amati musuh untuk membuat kesepakatan tanpa aturan-aturan sebelumnya. Jialin, ketika hendak membuat benteng dan menggulingkan suatu negara, kau tetapkan dulu hukuman dan penghargaan di luar aturan umum negaramu dan laksanakan arahan di luar pemerintahan negaramu sehingga kau tidak berpegang pada aturan dan ketentuan yang biasanya. Master Sung, perdaya segenap angkatan bersenjata seperti pekerjaan satu orang. Dayakan mereka dengan tugas-tugas yang sebenarnya. Jangan kelewat bersuara dengan mereka. Motivasi mereka
dengan keuntungan-keuntungan yang akan dicapai. Jangan beritahu mereka tentang bahaya yang bisa saja menggadang. Meyao Chen, pekerjakan saja mereka untuk bertempur. Jangan beritahu mereka strategimu. Biarkan mereka tahu keuntungan-keuntungannya yang bisa diraih mereka. Jangan beritahu mereka tentang potensi bahaya yang menghadang. Wang Xi, jika kebenaran bocor, strategimu akan gagal. Jika para prajurit cemas, mereka akan ragu-ragu dan takut. Zhang Yu, psikologi manusia adalah mencari faedah yang bisa diraih dan berusaha menghindari kemungkinan adanya bahaya. Master Sung, hadapkan mereka dengan keadaan yang sengit dan begitu mereka akan bertahan. Jerumuskan mereka ke dalam situasi yang mematikan. Dengan demikian mereka akan hidup. Ketika orang jatuh ke dalam bahaya, mereka kemudian mampu berjuang untuk kemenangan. Meyao Chen, sampai mereka terjebak di medan yang sulit, pasukan tidak sepenuhnya terkonsentrasi pikirannya. Begitu mereka terjerumus ke dalam bahaya dan kesulitan, maka mau menang atau kalah tergantung pada apa yang diupayakan. Master Sung, jadi tugas utama di operasi militer adalah untuk mengelabui niat musuh. Jika kau berkontraksi penuh pada musuh, kau mampu membunuh kepemimpinan militer sekalipun ribuan mil jaraknya. Inilah penyelesaian tugas yang terampil. Dumu, jika kau ingin menyerang musuh tetapi tidak melihat ada celah, maka sembunyikanlah bentukmu dan hapus jejakmu. Ikuti apa yang dilakukan musuh tanpa menimbulkan kejutan. Jika musuh kuat dan memandang remeh dirimu, tampaklah seolah kau penakut dan tunduk. Ikuti sejenak kekuatannya untuk membuat angkuh. Tangguhlah musuh berpuas diri dan dengan demikian rentan terhadap serangan. Jika musuh ingin mundur dan pulang, kau buka celah untuk membiarkan pergi. Ikuti kepergian musuh sehingga mereka tidak ada keinginan untuk bertempur. Lantas manfaat keadaan ini untuk menyerbu kedua teknik demikian menyesuaikan dengan keadaan musuh. Zhang Yu, pertama ikutilah niat mereka, baru kemudian habisi nyawa jenderal mereka. Inilah keterampilan dalam menyelesaikan tugas. Master Sung, pada hari perang diumumkan perbatasan ditutup, surat jalan dirobek, dan utusan tidak boleh lewat. Zhang Yu, setelah penilaian prioritas dibuat dan strategi militer dikembangkan, maka perbatasan ditutup dan surat jalan dicabut. Tidak membiarkan urusan lewat, jangan sampai ada kebocoran informasi. Master Sung, masalah ditangani dengan ketat di markas pusat. Meyao Chen, ketegasan di markas pusat dalam tahap perencanaan mengacu pada kerahasiaan. Master Sung, saat musuh lengah kau harus segera menerobos masuk. Caplok apa yang mereka ingin terlebih dahulu. Antisipasi mereka secara terperinci. Pertahankan disiplin dan beradaptasi dengan musuh untuk menentukan hasil perang. Jadi pada awalnya kau seumpama seorang gadis, dengan begitu musuh membuka pintunya, maka kau seperti kelinci yang berkeliaran. Dengan begitu musuh tidak bisa menahanmu. Bab ke-12, serangan api. Kita lanjut video selanjutnya.